Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Jadi beliau bertanya, Kang Mas, apakah kita ini ketika sudah tubaddil kepada kesadaran Nur Muhammad Rasulullah perlukah wasilah lagi? Maka kita jawab, sebelumnya seperti ini saudaraku. Ketika di Thariqatul Muhammadiyah, tentunya sebelum melangkah kepada Zat Maha Suci atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib terlebih dahulu untuk memakai wasilah jembatan, yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Namun ketika sudah meleburkan diri, memfanakan diri kepada Nur Muhammad Rasulullah, maka itu otomatis terganti daripada kesadaran Adam tadi, kesadaran jiwa kita, ego kita, pikiran perasaan kita sudah lebur, sudah terganti tubaddil kepada Nur Muhammad Rasulullah. Kalau sudah tubaddil kepada Nur Muhammad Rasulullah, berarti Adamnya lebur, Adamnya fana, Adamnya tidak ada. Adamnya di sini yang dimaksud bukan batang tubuh, bukan difanakan batang tubuh itu, dihancur-hancurkan, dihilang-hilangkan, dibayang-bayangkan, tidak. Adamnya di sini yang dimaksud jiwa, pikiran, perasaan itu lebur, lebur kepada Nur Muhammad Rasulullah. Artinya kesadaran Adam itu sudah tidak ada di situ. Yang duduk di situ kesadaran Nur Muhammad Rasulullah. Kalau sudah tubaddil kesadaran Nur Muhammad Rasulullah tersebut, tidak berwasilah lagi. Kenapa? Karena dia sudah duduk di dudukannya Nur Muhammad Rasulullah. Kalau sudah duduk di Nur Muhammad Rasulullah, maka teruskanlah untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga lebur fana fillah di situ. Fana kepada zat, lebur kepada zat, tenggelam kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah kesadaran Nur Muhammad Rasulullah, jangan memakai wasilah lagi, karena yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Nur Muhammad, tentunya Rasulullah. Tidak ada yang paling dekat secara martabatnya, secara kedekatannya, kecuali Nur Muhammad Rasulullah. Bahkan secara makhluk pun itu tidak ada yang paling dekat selain Nur Muhammad. Semua makhluk-makhluk itu kedudukannya di bawah Nur Muhammad. Tidak ada yang di atasnya Nur Muhammad, itu tidak ada. Jadi ketika kita itu memfanakan pikiran perasaan kita, ego kita, diri kita yang Adam itu kepada Nur Muhammad Rasulullah, maka yang ada di situ Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammad barulah memusyahadahkan dirinya kepada zat Allah, sehingga mesra di situ, lebur di situ. Ketika Nur Muhammad sudah lebur kepada kesadaran zat, maka Nur Muhammad Rasulullah itu fana, lebur Nur Muhammad itu. Rasa sejati itu lebur kepada kesadaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya jawaban daripada pertanyaan ini, ketika sudah lebur tubaddil Nur Muhammad, jangan memakai wasilah. Karena dia sudah menjadi wasilah itu. Yang sampai kepada Allah hanya Muhammad Rasulullah, hanya rasa sejati. Oh, kok bisa Mas? Coba lihat, apakah orang mati itu mempunyai rasa sejati? Apakah mempunyai ruh suci? Tidak. Kalau orang mati tidak mempunyai ruh suci, bagaimana sampai kepada Allah Ta'ala? Maka disitulah dikatakan yang sampai kepada Allah hanyalah Nur Muhammad Rasulullah.
Nah, jadi ketika sudah sampai tubaddil, jangan memakai wasilah. Akan tetapi, ada tetapinya. Kita sebagai diri kita ini yang lemah, sering itu bolak-balik kesadaran. Terkadang terganti tubaddil kesadaran Nur Muhammad, paling 5 detik kembali lagi, lepas lagi daripada kesadaran tadi. Kalau lepas lagi daripada kesadaran tadi, wajib memakai wasilah lagi. Duduk di wasilah tersebut. Pakailah wasilah itu untuk menghadap Allah, untuk sampai kepada Allah, untuk liqa kepada Allah. Nah, itu kalau di Thariqatul Muhammadiyah ini. Tapi kalau di Thariqah Muktabaroh biasanya itu wasilahnya wasilah huduriyah dulu. Wasilah huduriyah itu adalah bagaimana dia memusyahadahkan kepada syekhnya sehingga fana dirinya, yang ada hanya syekhnya. Itu prosesnya, barulah ke musyahadah kepada wasilah Nur Muhammad. Fana kepada syekh itu ketika dia berbuat apa saja, bukan dia yang berbuat tapi syekhnya. Jadi dia memusyahadahkan syekhnya, menghadirkan syekhnya, kemudian fana dia, tidak ada dirinya, yang ada hanya syekhnya. Sehingga ketika dia berkeinginan, keinginannya ini syekhnya. Ketika dia melihat, yang melihat syekhnya. Jadi dia betul-betul meleburkan dirinya kepada syekhnya. Itu musyahadah huduriyah. Itu wasilah huduriyah. Nah, baru setelah itu ke musyahadah ataupun wasilah kepada Nur Muhammad. Nah, itu tadi. Kalau sudah di Nur Muhammad tidak ada wasilah, karena Nur Muhammad itulah wasilah. Kalau sudah duduk di situ, barulah meneruskan tenggelam kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi itu tadi, kita lemah seperti ini, kadang lepas dari kesadaran Nur Muhammad. Kalau lepas dari kesadaran Nur Muhammad, dudukkan lagi di wasilah itu tadi, dudukkan lagi di Nur Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, Nur Muhammad itulah yang menyaksikan Allah Ta'ala. Sampai Nur Muhammad itu menyaksikan Allah dengan mesra, lebur dia, barulah rasa sejati itu, Nur Muhammad itu lebur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makomnya yang dimaksud, makomnya Syekh Siti Jenar, makomnya Syekh Mansur Al-Halat. Yang ada hanya Allah. Akunya itu, akunya Allah di situ, bukan akunya dirinya, bukan akunya Nur Muhammad, tapi lebur semua akunya Allah di situ. Bukan mengaku Allah. Lebur rasanya, rasa Adamnya lebur kepada rasa Muhammad lebur kepada rasa Allah, yang ada hanya rasa Allah, bukan dia menjadi Allah. Salah. Nah, sehingga saking tenggelamnya di situ, saking tenggelamnya, saking nikmatnya di dalam zat Allah itu, lebur dalam zat Allah itu, maka terucaplah kata-kata yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bagi para ahli, sebenarnya ahli fikih harusnya bisa mengetahui bahwa itu tidak salah. Kenapa? Karena di dalam ahli fikih, di dalam hukum fikih pun, orang yang tidak sadar, dia tidak sengaja ataupun mabuk ataupun tertidur misalnya, ketika mengucapkan kata-kata itu tidak dihukumi dosa. Orang yang gila itu, mau dia mengatakan apapun itu tidak dihukumi dosa. Nah, ini bukan gila, majzub, fana secara zahir. Kalau fana secara batin itu tidak seperti itu. Fana secara batin rasanya saja yang fana. Jadi zahirnya itu tidak ikut fana. Nah, zahirnya tidak ikut fana, akalnya tidak ditarik. Cuma akal dan perasaannya itu, pikiran perasaannya itu melebur kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad melebur kepada Allah. Makanya tidak majzub. Nah, itu. Jadi jawaban dari pertanyaan saudara kita seperti itu, karena yang bertemu Allah Ta'ala hanyalah Nur Muhammad. Jadi kalau sudah duduk di Nur Muhammad, jangan mencari wasilah lain, karena wasilah tertinggi, puncak wasilah tertinggi itu Nur Muhammad Rasulullah. Yang bertemu Allah Nur Muhammad Rasulullah. Jangan kita langsung mau ke Maharuang, jangan kita langsung mau ke Allah. Itu banyak dari segi dunia pun itu ujiannya banyak.
dari segi tasawuf pun itu tidak masuk. Meskipun kita tahu bahwa diri kita ini semua hakikatnya itu dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah Ta'ala, minallah, dari Allah. Tapi ikuti dulu kedudukan itu. Nah, jadi kita itu sadar diri, kita ini pendosa hebat, kita ini pemaksiat handal, mau bertemu Allah yang maha suci itu. Nah, terus caranya bagaimana? Bagaimana berwasilah? Karena kita ini serba kekurangan dan tidak akan bisa sampai kepada martabat ahadiyah. Karena kenapa? Itu butuh wasilah, butuh melewati 2 juta hijab, 1 juta hijab kalau kita ini untuk kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita masih berani berjalan kepada Allah, tidak menggunakan wasilah, yang pertama dia tidak akan sampai, kita tidak akan sampai. Yang kedua, banting-bantingannya siap hadapi. Nah, banyak mudorotnya. Karena jelas-jelas di Al-Quran sudah disuruh, diperintahkan jelas-jelas, fi'il amr itu perintah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah itu. Nah, wasilahnya jangan jauh-jauh, ada pada diri masing-masing, ada pada hati nurani masing-masing yang paling dalam. Ada Allah Ta'ala simpan pada diri masing-masing. Nah, jangan cari kemana-mana. Cuma untuk kita ini yang baru belajar, karena belum mengetahuinya, makanya kita mencarinya kemana-mana. Sehingga kalau sudah tahu, oh ternyata ada pada diri juga. Nah, pakailah wasilah itu yang ada pada diri untuk bertemu Allah. Bukan untuk menjadi Allah, mohon maaf. Untuk meleburkan diri betul-betul hanya kepada Allah Ta'ala. Disitulah berlaku la maujuda illallah. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Garis miring tadi ya, digaris miringkan. Ketika sudah duduk di Muhammad Rasulullah, tidak perlu wasilah. Tapi kita ini kadang-kadang lepas, bukan lagi kadang-kadang, terlalu sering lepas daripada Nur Muhammad Rasulullah. Nah, kalau lepas, wajib mendudukkan lagi kepada wasilah tadi. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.